Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita sudah memasuki bab terbaru dan kita akan membahas materi mengenai teks cerpen bagian pertama. Mohon disimak baik-baik penjelasan dari Ibu. Pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks cerpen. Teks cerpen adalah teks yang berisi sebuah cerita yang dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Karena dapat dibaca dalam sekali duduk, oleh karena itu cerpen adalah cerita pendek. Ciri-ciri dari teks cerpen itu apa? Habis dibaca sekali duduk, ya karena cerita pendek ya. Lalu panjang karangan maksimal 10 halaman. Lalu panjang cerpen berkisar antara 500 sampai 10.000 kata. Lalu sumber cerita biasanya dari kehidupan sehari-hari, baik dari pengalaman penulis atau orang lain yang dilihatnya. Lalu perwatakan tokoh ditulis secara singkat. Selanjutnya tujuan teks cerpen apa? Yang pertama untuk menghibur dan memikat pembaca. Yang kedua, memberikan pengetahuan, informasi, dan edukasi melalui cerpen yang dibuat. Yang ketiga, mendidik pembaca melalui cerita pendek yang dibuat atau disajikan. Selanjutnya, unsur pembangun teks cerpen. Ada unsur intrinsik, yaitu unsur yang membangun sebuah karya sastra, dalam hal ini cerpen, dari dalam karya sastra itu sendiri. Lalu ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun sebuah karya sastra, dalam hal ini cerpen, dari luar karya sastra itu sendiri. Ibu akan jelaskan satu persatu, mohon disimak ya. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Apa sih itu tema? Tema merupakan ide pokok atau gagasan umum yang melatar belakangi suatu cerita. Misalnya dari cerpen itu temanya apa? Persahabatan, keadilan, percintaan, dan sebagainya. Lalu apa itu tokoh dan penokohan? Apa perbedaannya? Tokoh merupakan pelaku dalam ceritanya. Ada tokoh utama atau tokoh pendamping. Lalu kalau penokohan adalah penggambaran watak tokohnya. Misalnya ada tokoh protagonis yang berkarakter baik, antagonis berkarakter jahat, dan tritagonis karakternya penengah. Selanjutnya, alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur itu bisa maju, lalu alur mundur, dan alur campuran. Kalau maju berarti peristiwanya berawal dari pengenalan tokoh, lalu masalah, dan terakhir penyelesaian dan endingnya. Kalau alur mundur bisa dari konfliknya terlebih dahulu, lalu dikenalkan tokohnya, lalu mundur ya alurnya. Kalau alur campuran berarti bergabung antara alur maju dan alur campuran. Selanjutnya adalah latar atau setting. Merupakan keterangan tentang tempat, waktu, suasana terjadinya suatu cerita. Jadi latar bukan hanya tentang tempat, tapi bisa juga dengan waktu dan suasana. Misalnya tempatnya dari cerpen itu menceritakan Jakarta, atau waktunya siang hari, pagi hari, sore hari, suasananya bagaimana, apa menggembirakan, mencekam, lalu menegangkan, dan sebagainya. Kelima, sudut pandang merupakan cara penulis memosisikan diri dalam cerita. Kalau sudut pandang orang pertama, biasanya penulis di sini menggunakan kata ganti aku, saya, kami, kita. Lalu sudut pandang orang ketiga, biasanya di sini penulis menggunakan kata ganti orang dia, ia, mereka. Lalu apa itu amanat? Amanat merupakan pesan yang digambarkan melalui cerita. Misalnya pesannya itu berupa apa? Misalnya agar kita lebih patuh kepada orang tua, agar kita lebih rajin belajar, atau pesan-pesan positif yang disampaikan melalui cerita pendek itu.
unsur ekstrinsik, berarti yang membangun karya sastra dari luar. Misalkan latar belakang pendidikan dari pengarangnya, lalu latar belakang agama dari pengarangnya, latar belakang budaya dari pengarangnya. Misalnya Asma Nadia, kita tahu Asma Nadia beragama Islam. Dalam cerpennya Cinta Lelaki Biasa, tentu dia akan memasukkan tentang nilai-nilai Islam di dalam cerpen yang dibuatnya karena terpengaruh oleh latar belakang agama yang dianutnya. Lalu tugas hari ini ada 4 tugas, tolong dikerjakan baik-baik. Semoga kalian paham dengan penjelasan dari Ibu. Terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.